mengenai iman Kristen dan filsafat. Ini sebetulnya merupakan suatu tema atau topik yang boleh dikata hampir setua gereja atau hampir setua kekristenan itu sendiri ya, pergumulan antara orang percaya dengan filsafat ya. Pertanyaan sederhananya adalah apakah hubungan antara iman Kristen dan filsafat? Antara iman Kristen dan filsafat. Lalu kalau mau dipertajam pertanyaannya, bukankah iman Kristen itu berdasarkan wahyu Allah? Nah, yang kita maksud dengan wahyu Allah adalah rangkaian pewahyuan ilahi yang membentuk sejarah keselamatan yang memuncak atau mencapai puncaknya dalam pribadi dan karya Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia. Ini boleh dikatakan ya, kalau kita menjawab apa itu iman Kristen atau itu kekristenan ya, ya suatu sistem kepercayaan yang berdasarkan wahyu Allah, yaitu rangkaian pewahyuan ilahi yang membentuk sejarah keselamatan yang mencapai puncaknya dalam pribadi dan karya Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia. Nah, bukankah iman Kristen itu begitu? Lalu apa hubungannya dengan filsafat? Bukankah filsafat didasarkan pada kekaguman, kuriositas, ya kita tahu ya, kuriositas itu rasa ingin tahu, penasaran ingin tahu, atau keputusasaan manusia dalam menghadapi kenyataan atau realitas ya. Di awal perbincangan kita tentang filsafat kan begitu ya. Manusia itu makhluk yang menghadapi realitas, menyadari dirinya bagian dari realitas, dan berupaya untuk memaknai atau memahami realitas itu. Nah, yang mendorong manusia untuk memaknai realitas itu kekaguman, kuriositas atau rasa ingin tahu, atau keputusasaan. Nah, ini bukankah filsafat itu seperti itu? Sedangkan iman Kristen didasarkan pada wahyu. Lalu, bukankah iman Kristen berintikan iman atau kepercayaan? Sedangkan filsafat berintikan penalaran merdeka, ya, rasio yang tidak terbelenggu dengan apapun, baik dengan tahayul, mitos, maupun dengan agama. Itu. Nah, kalau itu pertanyaannya sekali lagi, apa hubungan antara iman Kristen dan filsafat? Nah, tadi Pak Rudi mengemukakan di sepanjang sejarah gereja ini menjadi pergumulan. Nah, coba sekarang kita memeriksa dulu ya tanggapan-tanggapan para pemikir Kristen. Kita mulai dengan Bapak Gereja Tertullianus. Bapak Gereja Tertullianus yang hidup dalam kurun waktu 155 sampai 245 Masehi. Ini ya, ini termasuk Bapak Gereja. Beliau itu terkenal dengan adagium atau dengan peribahasa atau pepatah what has Athens to do with Jerusalem? What has Athens to do with Jerusalem? Apa hubungannya Athena dan Yerusalem? Athena bagi Tertullianus merupakan simbol filsafat, Yerusalem merupakan simbol gereja. Ada satu ungkapan senada yang juga dia kemukakan, yaitu what has academia to do with the church? Apakah hubungan antara akademi ya, yang didirikan oleh para filsuf ya, oleh Plato itu di Athena, apa hubungannya dengan gereja? Nah, ini karena memang Tertullianus itu melihat tidak ada hubungan antara iman Kristen dan filsafat. Iman Kristen itu berdasarkan wahyu, sedangkan filsafat itu bersandar pada
penalaran atau rasio manusia. Nah, Bapak Gereja Tertullianus menyerang penggunaan filsafat, dalam hal ini filsafat Yunani ya, yang dikenal luas pada waktu itu. Dia menyerang penggunaan filsafat Yunani dalam teologi Kristen. Karena bagi dia ya, filsafat malah mendukung penyembahan berhala. Aneh juga ya. Terus filsafat juga mendukung ajaran sesat. Ini memang kita melihat pada zaman Tertullianus itu penggunaan atau banyak orang menyalahgunakan filsafat itu justru untuk mendukung hal-hal yang bertentangan dengan iman Kristen. Itu dia. Kata Tertullianus, wah banyak orang menjadi bidat atau menjadi pengajar sesat justru karena bersandar pada filsafat, bukan bersandar pada wahyu Allah. Ketika pikiran itu dibiarkan bebas, dia bisa menjadi liar dan justru membahayakan kebenaran. Itu dia. Nah ini Bapak Gereja Tertullianus ya. Tapi kita mengetahui bahwa sebetulnya ini merupakan suara pikiran, suara yang minoritas saja di kalangan pemikir Kristen ya. Misalnya kita lihat contoh lain yang sangat berbeda, Bapak Gereja Justinus Martir ya, atau Justin Martir ya, ini bahkan dia juga diberi gelar atau dikenal sebagai Justinus Sang Filsuf, itu Justin the Philosopher itu. Jadi disebut Justinus Martir setelah kematiannya karena dia gugur sebagai martir, sebagai orang yang mempertahankan dan membela iman Kristen di pengadilan Romawi sebelum akhirnya dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi tahun 165 Masehi. Makanya disebut sebagai Justin Martir atau Justinus Martir. Tapi sebelumnya dia sudah dikenal sebagai Justin the Philosopher atau Justinus Sang Filsuf. Ya, karena memang sejak mudanya sebelum dia menjadi Kristen dan sesudah ia menjadi Kristen, dia ini banyak berkecimpung dengan filsafat dan mengembangkan suatu teologi dengan menggunakan filsafat. Jelas ia memiliki sikap yang positif terhadap filsafat. Ini Justinus Martir ya. Nah yang menarik, Justinus Martir punya pemikiran begini. Aspirasi atau cita-cita yang paling tinggi dari iman Kristen dan filsafat Plato atau Platonisme menurut Justinus Martir sama, yaitu Allah yang transenden dan tidak berubah. Jadi baik iman Kristen maupun filsafat Platonis alias Platonisme itu sama-sama merindu dambakan Allah yang transenden dan tidak berubah. Allah yang transenden berarti Allah yang melampaui segala sesuatu, ya. Dan Allah yang tidak berubah, Allah yang tidak tunduk pada perubahan. Nah, baik iman Kristen maupun Platonisme menurut Justinus Martir itu sama-sama merindukan Allah yang demikian. Nah, karena itu, menurut Justinus Martir, artikulasi intelektual atau ungkapan intelektual dari iman Kristen itu akan menunjukkan kesesuaian atau keselarasan dengan rasio. Nah, di sini antara iman dan rasio, menurut Justin Martir itu harmoni, selaras. Maka itu antara iman Kristen dan filsafat juga selaras. Mengapa? Karena sama-sama merindu dambakan dan menuju atau menjadikan Allah yang transenden dan tidak berubah itu sebagai tujuan yang tertinggi. Nah, titik temu itu, ya titik temu antara iman Kristen dan filsafat, iman dan rasio, yaitu kerinduan untuk mengenal Allah yang transenden dan tidak berubah itu, ya itu berakar pada hubungan antara rasio manusia, pikiran manusia, dan rasio ilahi atau pikiran ilahi. Ini, ya, jadi kuncinya adalah hubungan antara rasio manusia dan rasio ilahi. Rasio ilahi disebut logos, intelek.
atau firman. Nah, rasio manusia adalah percikan-percikan dari rasio ilahi, disebut logikos. Jadi sang firman atau Allah memiliki rasio ilahi, memiliki sang firman, disebut logos. Sedangkan manusia memiliki rasio yang disebut logikos. Logikos merupakan percikan-percikan dari logos itu. Nah, karena manusia memiliki logikos dan Allah memiliki logos, itulah sebabnya manusia itu punya suatu kecenderungan atau dorongan untuk mengenal Allah yang transenden dan tidak berubah itu. Ini. Nah, bahwa manusia itu memiliki logikos, itu memungkinkan mereka untuk memahami kebenaran dasar mengenai dunia ini. Ya, bahwa kita memaham, dapat mengerti dunia ini, hukum-hukum alam, hukum-hukum masyarakat misalnya. Itu karena kita punya logikos. Kita memahami waktu, kita punya konsep tentang waktu, konsep tentang ciptaan, kebebasan, freedom, bahkan kedekatan jiwa manusia dengan roh ilahi, serta pengenalan akan kebaikan dan kejahatan. Kok bisa begitu? Kok kita bisa punya konsep-konsep itu, dan kok kita bisa punya kedekatan dengan roh ilahi, dengan Tuhan? Kok kita bisa membedakan yang baik dan yang jahat? Menurut Justinus Martyr, itu karena kita diciptakan dengan memiliki logikos, percikan dari logos. Nah, Justinus Martyr. Nah, menurut Justinus Martyr, Yesus Kristus adalah inkarnasi yang sepenuhnya dari logos. Jadi logos ilahi ya berinkarnasi dalam diri Yesus Kristus. Nah, Nah, karena itu, Yesus Kristus sekaligus merupakan inkarnasi dari kebenaran-kebenaran yang berdasar tadi. Pengetahuan tentang baik dan buruk, misalnya. Pengetahuan tentang dunia, tentang semesta, tentang masyarakat. Mengapa? Ya, karena dia adalah inkarnasi dari Sang Logos. Logos yang menjadi daging, yang membawa serta pengetahuan-pengetahuan tentang kebenaran dalam diri Yesus Kristus. Nah, sementara itu, karya-karya para filsuf pagan, para filsuf yang belum mengenal Kristus, ya, itu dipandang sebagai jejak-jejak kebenaran. Jadi selalu ada kebenaran dalam pemikiran para filsuf itu, tapi bukan kebenaran yang sepenuhnya. Kebenaran yang sepenuhnya ada pada Yesus Kristus. Nah, maka tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia menurut Justinus Martyr adalah untuk mengajar manusia tentang kebenaran dan menyelamatkan manusia dari kuasa setan-setan, kuasa yang menipu daya, mencengkram manusia dalam kegelapan. Nah, ini Justinus Martyr, ya. Positif dia terhadap filsafat, khususnya memang filsafat Platonisme dan Stoa yang digemarinya sejak dia masih muda sebelum dia menjadi Kristen. Dan berikutnya adalah Clement dari Alexandria. Hidup dalam kurun waktu 150 sampai 215 Masehi. Nah, Clement ini juga bersikap positif terhadap filsafat. Clement dari Alexandria ya. Nah, dia seorang yang serius mempelajari etika Stoa, ya, filsuf Stoa Stoicisme yang digagas oleh Zeno ya beberapa abad sebelum Kristus. Logika Aristotelian nanti juga kita belajar dalam pertemuan-pertemuan mendatang, juga metafisika dari Plato atau Platonisme. Jadi Clement dari Alexandria ini seorang yang menguasai betul etika Stoa, logikanya Aristoteles, dan metafisika dari Plato. Nah, Clement ini melihat kekristenan sebagai sesuatu yang memungkinkan pertemuan Plato dan Perjanjian Lama. Seperti halnya dan keduanya menawarkan antisipasi terhadap ajaran Yesus. Jadi kalau Perjanjian Lama, ya kita yakini berisi janji dan nubuat tentang Tuhan Yesus yang nanti dikenapi dalam Perjanjian Baru.
sebetulnya Platonisme juga begitu. Itu dia. Jadi kalau orang Yahudi Kristen punya perjanjian lama, orang non Yahudi untuk menjadi Kristen, ya sebetulnya mereka kalau jadi Kristen mereka mengalami penggenapan dari Platonisme. Ini Clement. Nah, Clement dari Alexandria ini ya memadukan antara Platonisme dan kekristenan. Tapi beda dengan ajaran Platonisme sendiri, ya, ajaran Platonisme itu bersifat dualistis, ya, yang mempertentangkan antara materi dan apa namanya dan idea. Ya, dengan demikian materi dan jiwa itu. Justru Clement Alexandria ya, menolak dualisme itu, ya. Tidak ada yang lebih tinggi antara jiwa dengan materi. Bagi Plato, jiwa lebih tinggi, lebih mulia daripada materi. Tapi bagi Clement dari Alexandria tidak. Manusia memang terdiri dari tubuh dan jiwa. Tetapi jiwa bukannya sesuatu yang lebih berharga daripada tubuh. Jiwa tidak bertentangan dengan tubuh. Yang materi tidak bertentangan dengan yang ideal. Dia juga menolak determinisme bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan, ya, sehingga manusia itu tidak memiliki pilihan bebas. Justru Clement menekankan pilihan bebas dan tanggung jawab manusia berdasarkan sebagai hal yang berdasar bagi nilai-nilai moral. Kalau manusia tidak bebas, tidak punya kemampuan dan kemungkinan untuk memilih, dia tidak bisa bertanggung jawab. Kalau begitu, runtuhlah semua nilai-nilai moral. Nah, Clement Alexandria, di satu sisi dia mengagumi Platonisme, tapi dia kritis juga terhadap Platonisme. Nah, itu dia. Nah, Clement ini meyakini vindikasi iman atau pembenaran terhadap iman. Jika iman Kristen itu bisa didemonstrasikan kebenarannya, ya, ini akan menjadi dasar bagi pertumbuhan pengetahuan agama. Ya, jadi justru iman kita makin bertumbuh, iman kita makin kuat, justru apa namanya ketika filsafat, studi Alkitab, ya, justru mengukuhkan kebenaran iman Kristen. Jadi kebenaran iman Kristen dikukuhkan dengan filsafat dan studi kitab suci. Iman Kristen justru dapat didemonstrasikan kebenarannya dengan filsafat dan studi Alkitab. Maka orang Kristen itu hendaknya mengalami pertumbuhan rohani dan itu tidak lepas dari belajar filsafat dan Alkitab. Ini Clement dari Alexandria. Nah, berikutnya adalah murid Clement, ya, teman-teman ya, adik-adik, yaitu Origenes. Hidup kurang lebih tahun 185 sampai 254 Masehi. Dia juga bersikap positif terhadap filsafat. Dia yakin bahwa pengetahuan tentang kebaikan, yaitu tentang Allah, cukup untuk menghapus semua noda dosa dan ketidaktahuan jiwa. Ini unik di pemikirannya. Ya, mengapa bisa begitu? Ya, dia seorang Platonis juga. Dia bilang begini, ya, kebebasan untuk menganut kejahatan. Padahal kejahatan adalah ketiadaan kebaikan. Baginya itu bukan kebebasan. Jadi ketika orang merasa bebas untuk memeluk kejahatan, untuk melakukan yang jahat, itu tidak masuk akal. Karena kejahatan itu identik dengan perbudakan. Orang yang waras menolak perbudakan. Orang yang bermoral menolak perbudakan. Karena itu, orang yang waras, orang yang bermoral pasti menolak kejahatan. Sebaliknya, karena kebaikan identik dengan kebebasan, orang yang bermoral dan waras pasti senang dengan kebaikan. Nah, apalagi ternyata kebaikan itu adalah hakikat atau natur dari Allah sendiri. Nah, jiwa yang telah melihat kebaikan atau jiwa yang telah melihat Allah itu tidak akan jatuh lagi ke dalam ketidaktahuan atau kebodohan. Mengapa? Karena kebaikan itu yang tidak lain dari Allah sendiri itu terus-menerus mengilhami orang yang telah mengenal kebaikan atau mengenal Allah.
Dan kebaikan itu yang merupakan natur atau hakikat Allah itu menjadi kerinduan bagi setiap orang yang telah mengenal Allah, ya, untuk merenungkannya, dan disitulah orang mencapai kepuasan atau kebahagiaan. Nah, ini ya Origen nih. Nah, lalu sekarang kita berkenalan dengan Bapak Gereja lain. Ya, sudah kita lihat Justinus Martir, Bapak Gereja, Clement dari Alexandria, Bapak Gereja, Origenes, Bapak Gereja, juga Agustinus, Bapak Gereja. Hidup dalam kurun waktu 354 sampai 430 Masehi. Agustinus juga positif terhadap filsafat. Dia mengembangkan Platonisme, khususnya idea Platonisme tentang jiwa yang rasional. Ini dijadikannya pandangan Kristen, diolah sama dia. Nah, menurut dia, manusia pada hakikatnya adalah jiwa. Kita sudah lihat Plato itu ya mengutamakan jiwa ketimbang tubuh. Nah, tapi sekarang kita lihat Agustinus mengajarkan manusia pada hakikatnya adalah jiwa yang bertubuh. Jiwa yang menggunakan tubuhnya sebagai alat atau sarana mencapai tujuan rohani. Jadi kalau Plato memandang tubuh itu secara negatif, tubuh itu penjara jiwa. Karena di dalam tubuhlah terdapat hawa nafsu yang membelenggu jiwa, sehingga jiwa itu melakukan hal yang tidak baik, menuruti hawa nafsu. Agustinus melihat tubuh itu sarana untuk mencapai tujuan rohani. Ya, kita lihat ya, lagi-lagi Bapak Gereja bukan terima bulat-bulat filsafat, ya, tapi mereka mengembangkannya, mengkritisinya, dan menghasilkan sesuatu yang khas Kristen, gitu ya. Nah, dan sekali kalau Plato memandang jiwa itu lebih tinggi daripada tubuh, dan tubuh itu jahat atau buruk, dan menjadi kuburan atau penjara bagi jiwa, membuat jiwa itu tunduk pada hawa nafsu, justru menurut Agustinus, tubuh itu sarana bagi jiwa untuk mencapai tujuan rohani. Nah, ini tujuan utama manusia dengan jiwanya adalah kebahagiaan atau eudaimonia. Ini seperti dalam filsafat Yunani atau filsafat moral Yunani alias etika Yunani pada umumnya. Sama, eudaimonia, tujuan utama manusia adalah mencapai kebahagiaan atau eudaimonia. Tapi, nah, Agustinus menganggap eudaimonia atau kebahagiaan sebagai penyatuan jiwa dengan Allah setelah meninggalkan tubuh, setelah tubuh itu mati. Jadi kematian bukan sesuatu yang menakutkan menurut Agustinus, karena dalam kematian jiwa bersatu dengan Allah. Secara persis, jiwa yang telah ditebus oleh Kristus, jiwa yang telah mengenal Allah dalam Kristus. Ya Agustinus. Sekarang, abad pertengahan, Santo Thomas Aquinas, teolog Katolik, ya, salah satu teolog Katolik terbesar, ya, Santo Thomas Aquinas, sebagaimana halnya Santo Agustinus tadi, ya. Cuma bedanya kalau Santo Agustinus itu dihormati baik dalam gereja Katolik maupun gereja Protestan atau gereja Reformasi. Santo Thomas Aquinas hanya dalam gereja Katolik. Tapi ini seorang pemikir yang penting, ya, sangat penting. Santo Thomas Aquinas hidup dalam kurun waktu 1225 sampai 1274, ya. Dia tokoh kunci dalam skolastisisme. Nanti kalau teman-teman belajar filsafat mungkin semester depan, ya, atau sejarah gereja, ya, akan ketemu lagi dengan beliau. Nah, Aquinas membuat suatu sintesis atau perpaduan filsafat Aristotelian, ya, Aristoteles, yang lain pada umumnya Plato, Platonisme, ini Aristotelianisme, dengan teologi Kristen. Dalam karyanya Summa Theologica atau Rangkuman Teologi, ia menyajikan argumen-argumen, ya, dengan menggunakan pendekatan filsafat Aristotelian untuk membuktikan keberadaan Allah. Misalnya, bisa kita lihat misalnya tentang sebab akibat, gitu kan? Ada akibat pasti ada sebab, ya. Namanya alam semesta ini pasti disebabkan oleh sesuatu. Sesuatu itu disebabkan oleh sesuatu. Ada mata rantai sesuatu sampai akhirnya ada sesuatu yang merupakan sebab yang tidak disebabkan oleh sesuatu yang lain.
itulah Allah. Misalnya begitu. Ya. Nah, ini Thomas Aquinas ya, apa namanya, seorang yang juga tidak anti filsafat. Lalu di zaman reformasi ada di abad 17 maaf, ada Blaise Pascal. Ini orang terkemuka ahli matematika, dia juga yang menciptakan kalkulator ya. Nah, ahli matematika tapi orang Kristen yang saleh. Nah, Pascal ini mencoba menggali dan mengembangkan, ya, menggali berupaya untuk memahami ketegangan antara iman dan rasio serta kondisi manusia. Tapi dia menekankan pentingnya hubungan yang bersifat pribadi dengan Allah. Rasio semata-mata, ya, itu tidak membahagiakan. Terbatas sekali dalam pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Allah justru terjadi dalam hubungan personal dengan Allah melalui iman. Ini Pascal. Tidak kalah pentingnya Soren Kierkegaard, abad 19, filsuf eksistensialisme. Ya, sering dianggap sebagai bapak eksistensialisme. Kierkegaard ini menekankan natur subjektif dari iman. Iman itu soal subjektif. Aku percaya, yang percaya adalah aku. Iman itu bukan perkara kita, bukan soal objektif, tapi aku pribadi. Suatu hubungan pribadi antara seorang individu dengan Allah. Kierkegaard ini mengontraskan iman dengan rasio. Rasio nggak tahu apa-apa tentang Allah. Hanya iman lah. Dengan iman lah kita kenal Allah. Wah, nanti kita akan bahas juga lebih dalam ketika kita masuk dalam mata kuliah sejarah filsafat Barat. Ini penting sekali. Ini salah satu tokoh yang bagi Pak Rudi membentuk cara berpikir Pak Rudi waktu dulu kuliah S1 ya, dan sampai sekarang masih besar pengaruhnya buat Pak Rudi. Cornelius Van Til, filsuf abad 20 ya, tahun 1895 sampai 1987. Dia seorang reform ya, Calvinis ya, pendeta Calvinis, pendeta reform Orthodox Presbyterian Church Amerika. Dan dia mengembangkan sebuah apologetika yang namanya prasuposisionalisme. Yang intinya adalah ya, pemikiran manusia itu sangat dipengaruhi oleh prasuposisinya tentang Allah. Seorang yang percaya pada Allah yang hidup dan benar, ya, pemikirannya dipengaruhi oleh imannya tersebut. Seorang yang tidak percaya kepada Allah yang hidup dan benar, cara berpikirnya dipengaruhi. Jadi di situ berarti dipengaruhi oleh ketidakpercayaan. Jadi di sini ada suatu gagasan tentang filsafat Kristen, ya, pemikiran Kristen itu yang justru dipengaruhi oleh iman seseorang kepada Allah yang hidup dan benar. Nah, ini Fatil nih, ya. Nah, lalu ini mutakhir banget William Lane Craig. Dia seorang apologetik, pembela iman Kristen yang terkemuka pada zaman sekarang, seorang filsuf dan teolog masa kini, ya. Dia terkenal dengan argumen-argumen tentang eksistensi Allah dan kebangkitan Yesus. Beliau menunjukkan bukti-bukti ya bahwa Yesus itu betul-betul bangkit dari antara orang mati. Nah, ini kapan-kapan teman-teman kalau tertarik cari informasi. Tulisan-tulisan beliau banyak ya, tentang kebangkitan, tentang isu sejarah, tentang eksistensi Allah. Ini sangat berguna untuk memantapkan cara berpikir kita tentang iman Kristen sebagai iman yang dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual. Nah, itu tadi kita berkenalan dengan para tokoh intelektual Kristen ya. Ada yang negatif terhadap hubungan terapi filsafat, ada yang positif ya, ada yang cautious atau hati-hati ya. Sekarang kita lihat apa sih tipe-tipe hubungan antara iman Kristen dan filsafat. Ada yang memandang keduanya aktivitas terpadu, bisa sembari jalan, penyelidikan rasional tentang Allah, tidak terbagi secara tajam ke dalam kegiatan-kegiatan terpisah yang disebut filsafat dan teologi. Jadi seorang Kristen itu, pada saat yang ketika dia berteologi, dia menggunakan filsafat. Filsafat di sini sebagai penalaran kritis, penalaran yang logis, penalaran yang
membantu dia dalam berteologi. Nah, ini nggak terpisahkan ini berfilsafat dan berteologi. Itu satu jalur, sejalan, ya, tidak terpisah, terpadu. Tapi ada juga yang melihat sebagai kerjasama. Ini dia. Misalnya ya Thomas Aquinas, ya. Jadi dengan filsafat kita bisa membuktikan eksistensi Allah, bahwa Allah ada. Tapi siapa Allah itu? Lalu siapakah Allah itu? Lalu kehendaknya itu membutuhkan wahyu yang kita respon dengan iman. Jadi ketika seorang Kristen berdebat dengan orang ateis, dia coba memberikan bukti-bukti tentang keberadaan Allah. Dia pakai filsafat. Sampai ketika si ateis itu sudah percaya tentang keberadaan Allah, barulah dia berikan ajaran berdasarkan wahyu Allah di dalam Alkitab. Nah, ini kerjasama. Atau mengatakan dua pendekatan yang berbeda. Ya, berarti nggak ada hubungannya nih sebetulnya ini, gitu kan? Yang satu merenungkan tentang Allah berdasarkan wahyu, yang satunya lagi dengan bebas mengeksplorasi, ya berpikir tentang Allah dan sebagainya. Ya, meskipun berbeda belum tentu bertentangan, tapi ini dua hal yang terpisah yang tidak usah dan tidak perlu, tidak bisa disatu padukan. Nah, ini menarik ya. Ini pendekatan lain dari Anselmus ya, seorang filsuf skolastik sebelum Thomas Aquinas. Dia punya suatu pepatah fides quaerens intellectum. Iman yang mencari pengertian. Titik berangkat kita adalah iman. Dengan kita beriman, kita kepengen tahu. Jadi kita ingin mengenal Allah, beriman dulu kepada Allah. Dengan beriman, pikiran kita bisa dipakai untuk menjelajahi alam semesta, menjelajahi wahyu Allah di dalam Alkitab, untuk mengerti apa yang kita imani. Aku percaya, maka aku mengerti. Itu Agustinus. Imanku mencari pengertian. Itu Anselm. Hakikatnya sama. Saya percaya, tapi saya tidak puas hanya dengan percaya. Saya harus mengerti apa yang saya percaya. Saya harus kenal betul siapa yang saya percaya. Fides quaerens intellectum. Iman itu mencari pengertian. Lalu sekarang, filsafat Kristen umumnya menolak reduksionisme. Apa itu? Reduksionisme itu menyederhanakan eksistensi manusia menjadi satu dimensi. Misalnya, manusia itu binatang ekonomi. Misalnya, ya, filsafat sekuler mengajarkan begitu. Kita tolak, manusia makhluk ekonomi, tapi bukan semata-mata makhluk ekonomi. Misalnya, dari Freud kita belajar manusia itu makhluk seksual. Iya, betul, tapi manusia bukan semata-mata makhluk seksual. Dia juga makhluk sosial, makhluk spiritual, dan sebagainya. Nah, filsafat Kristen mengakui manusia itu kompleks, pengalamannya itu kaya, itu dia. Dan dalam semuanya itu, jangan lupa filsafat Kristen menegaskan harkat martabat manusia, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dengan berbagai dimensinya. Terakhir, filsafat Kristen juga bisa bersifat antitesis, bersifat mengkritisi bahkan melawan ajaran-ajaran yang palsu, filsafat-filsafat yang keliru untuk menegakkan kebenaran iman Kristen, mendemonstrasikan kebenaran iman Kristen, dan meyakinkan orang yang belum percaya bahwa agama, kepercayaan, filsafat, sistem pemikiran mereka itu keliru. Kalau mau benar, harus datang kepada Kristus. Nah, ini ya yang kita perkenalkan secara singkat tentang hubungan antara iman Kristen dan filsafat. Seperti itu.